Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang bertemakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam pelayanan publik di bidang pekerjaan dan usaha. Adapun anggota kelompok kami akan memaparkan materi kami yaitu Farain, Anggung Putri, Nurul Ramadhani, Nurul Hasana, Dian, Ardiansyah, Muhammad Farhan Yamani, dan saya Alif Alfian Nasir. Untuk mengefisienkan waktu untuk pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pembahasan pertama mengenai pengertian pelayanan publik. Secara garis besar, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah layanan atau fasilitas yang pemerintah berikan kepada seluruh warga masyarakatnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang telah disesuaikan untuk peraturan undang-undang bagi seluruh masyarakat, entah itu barang, jasa, hingga pelayanan administrasi. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman. Hal ini sudah diatur dalam Keputusan Menpan Nomor 63/M-M-7/2003. Adapun beberapa prinsip tersebut yaitu: pertama, kesederhanaan. Maksudnya yaitu pelayanan publik tidak boleh sulit dan berbelit-belit, tetapi harus mudah dilaksanakan sekaligus mudah untuk dipahami oleh kalangan masyarakat. 2. Kejelasan. Pelayanan publik harus memiliki proses yang lebih baik secara teknis maupun administratif. 3. Kepastian waktu. Pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya lanjut. Akurasi pelayanan publik harus dijalankan dengan tepat, benar, serta sah sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian keamanan, pelayanan publik memiliki kepastian hukum sehingga masyarakat dapat dengan aman menggunakannya. Kemudian tanggung jawab, pekerja pelayanan publik harus bertanggung jawab untuk membantu kepentingan masyarakat. Kemudian kelengkapan sarana dan prasarana, masyarakat menggunakan pelayanan publik harus memenuhi segala kelengkapan berkas yang dibutuhkan oleh pekerja pelayanan publik. Kemudian kemudahan akses, pelayanan publik harus dijalankan dengan cara yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan kemudian kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pekerja yang bekerja dalam bidang pelayanan publik harus bersikap secara disiplin, sopan, dan ramah saat melayani masyarakat. Kemudian kenyamanan, pelayanan publik harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, seperti kebersihan, fasilitas, dan lain sebagainya. Contoh pelayanan publik di berbagai bidang di Indonesia. Yang pertama, pelayanan administratif, contohnya seperti pembuatan KTP, SIM, BPKB, IMB, STNK, KK, dan lain-lain. Kedua, pelayanan barang, contohnya seperti pelayanan untuk memasang jaringan telepon atau internet, pelayanan untuk menyediakan tenaga listrik, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Ketiga, pelayanan jasa, contohnya seperti jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, jasa penyelenggaraan transportasi, jasa pengurusan pensiun, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelayanan regulatif, contohnya seperti peraturan lalu lintas saat berkendara, peraturan dilarang merokok di tempat-tempat tertentu, dan masih banyak lagi. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di bidang pekerjaan dan usaha.
Manajemen pelayanan publik. Hakikat kualitas pelayanan publik menurut keputusan Menteri Perdaya Agungan Aparatur Negara atau Menpan nomor 63 tahun 2004 dalam Ratminto adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat yang berasaskan kepada transparansi atau memiliki sifat keterbukaan, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, kondisional atau sesuai kondisi untuk memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas, dan partisipatif yang berarti mendorong peran serta masyarakat, keadilan, kesamaan hak atau tidak diskriminatif, dan yang terakhir keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pihak pemberi pelayanan dan pihak penerima pelayanan. Jadi lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan pelayanan publik yang dapat dijadikan sebagai usaha. Jadi untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah juga dapat dibenarkan untuk kemudian bisa menarik tarif dari pelayanan publik melalui milik pemerintah. Jadi ada beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif, misalnya seperti jalan tol, pelayanan kesehatan, pemadam kebakaran, pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu secara garis besar pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah layanan dan fasilitas pemerintahan yang diberikan kepada seluruh warga masyarakatnya. Di mana dalam kata lain, pelayanan ini merupakan semua bentuk pelayanan jasa yang menjadi tanggung jawab dan harus dilaksanakan oleh semua lapisan pemerintah, yang dimulai dari pusat, daerah, lingkungan BUMN atau badan usaha milik negara, hingga lingkungan badan usaha milik daerah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang telah disesuaikan oleh peraturan perundang-undangan bagi masyarakat, entah itu barang, jasa, hingga pelayanan administrasi. Jadi siapa sajakah yang termasuk dalam pelayanan publik? Jadi secara umum seluruh abdi negara, baik itu pejabat negara, pejabat pemerintahan, pegawai BUMN, BUMD, atau dalam sebutan lain yang apabila gajinya bersumber dari APBN atau APBD, semuanya adalah pelayanan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.